nggak bisa connect ya? Barangkali ada yang bisa. Kalau biasanya gampang nggak dengan pakai laptop yang lain? Kalau pakai laptopnya saudara cepet nggak? Ya. Oh, satu. Oh, dimatikan, sakelar. Di on. Soundnya di dinding saklarnya. Nggih, di dinding. Nggih. Coba mengke cek meneh ya. Sampai kelas 1 tadi. Ya, kita setoran dulu sambil nunggu laptop. Ya, nunggu proyektor. Disetorkan hafalannya. Bapak siapa ini? Bapak Sumanto sudah hafal? Dereng. Ya, bisa nyusul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk yang akhwat juga bisa dihidupkan proyektornya. Alhamdulillah untuk takmili pada hari ini khusus ya, karena teman-teman kelas 2 sudah 5 rapot, jadi otomatis naik kelas takmili gitu ya. Kan baru naik udah apa? 5 rapot. Jadi otomatis naik kelas takmili. Bukan itu kan. Ya. Baik, teman-teman kelas 2 berarti besok takmil terus ya. Siap? Siap belum? Sudah siap? Kelas 2 belum ya? Iya. Baik, besok kembali ke kelas ya, ke kelas masing-masing. Besok kembali ke kelas belajar mulakhas dulu nih. Dikatamkan mulakhasnya dulu. Ya, pada kesempatan sore hari ini ataupun malam maghrib ini ya, teman-teman yang ada di kelas 2 akan kita lihat sedikit apa yang kita pelajari di takmili, yaitu qawaid fikih, yaitu tentang kaidah-kaidah fikih yang mana kemarin telah kita bahas apa? Kaidah fikih yang keberapa? 12 nih. Ad-dinu mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qabaih. Kemudian sampai kaidah ini coba disetorkan Mas Kiri kaidahnya. Ya. Ad-dinu mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qabaih. Mumtaz. Mas Ahmad. Mumtaz. Mas Jatmiko belum ya, nanti bisa nyusul. Bapak Hartono
Masya Allah, mumtaz. Wa dar'il qabaih, na'am, mumtaz, barakallahu fiik. Ini yang kita bahas kemarin, ad-dinu mabniun 'alal masalih. Jadi agama itu dibangun di atas maslahat. Fi jalbiha, di dalam apa? Di dalam mendatangkannya, wa dar'il qabaih. Dan juga agama itu dibangun di atas apa? Menolak mafsadah, menolak madarat. Menunjukkan bahwasannya agama Islam, syariat kita sangat perhatian di dalam mengedepankan maslahat dan menolak madarat. Alhamdulillah, kemarin telah kita bahas bahwasanya inti dari syariat Islam, semua syariat Islam itu mengandung maslahat yang besar, maslahat yang agung. Di antaranya adalah syariat Islam yang terdapat maslahat yang sangat besar adalah tauhid. Ya, tauhid. Adapun mafsadat yang paling besar adalah asyirku, kesyirikan. Karena kalau sudah syirik, meskipun sholat, meskipun sedekah, meskipun baca Al-Quran, semua amalnya sia-sia. Syirik inilah yang menjadikan seseorang kekal di neraka. Ya. Dan kemudian syariat yang mendatangkan maslahat yang besar yang berikutnya adalah rukun Islam yang lainnya, as-salatu, waz-zakatu, was-siyamu, wal-hajj. Semua syariat ini adalah apa? Mengandung maslahat yang besar. Allati min fawaidiha insyirahus sadri wa nuruhu. Yang mana faedahnya adalah lapangnya dada dan cahaya yang terdapat dalam dada. Wa zawalu humumihi wa humumihi. Hilangnya apa? Hilangnya kegundahan dan kekhawatiran. Kemarin ini sudah kita bahas ya. Kemudian apa? Maslahat yang lainnya, syariat yang mengandung maslahat adalah syariat berkumpul untuk ibadah-ibadah tertentu, seperti sholat 5 waktu, kasolawatul khams, wal jumu'ah, sholat Jumat, wal a'yad, salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan masyairul hajj dan syiar manasik haji, syiar-syiar dalam ibadah haji. Wal ijtima' li dzikrillah wal ilmin nafi', berkumpul untuk menimba ilmu yang bermanfaat, untuk mengingat Allah dan menuntut ilmu. Nah, ini yang banyak faedahnya ketika kita berkumpul itu apa? 5 fil ijtima' minal ikhtilatil ladzi yujibut tawadduda wat tawassulah. Yang mana dalam berkumpul itu akan menyatukan, akan apa? Timbul rasa kasih sayang, adanya komunikasi, adanya interaksi. Dan hilangnya apa? Hilangnya jarak, hilangnya apa? Kebencian dan seterusnya. Kemudian beliau kemarin membahas ya maslahat yang lain berupa akad-akad yang mubah. Terus di antara mafsadat adalah riba dan apa? Makanan yang baik. Syariat mengharamkan yang buruk dari makanan, minuman, pakaian. Intinya ya ikhwah, bahwasannya syariat itu intinya semuanya adalah mengandung maslahat yang besar. Perintah Allah pasti ada maslahatnya, dan setiap larangan pasti ada mafsadahnya. Ini intinya kemarin yang kita bahas, ad-dinu mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qabaih.
Kita lanjutkan kaidah yang berikutnya, kaidah yang ke-13 nih. Ya kan? Ya. Dibaca Mas Kini. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi idza dara al-amru baina fi'li ihdal maslahataini wa tawaffayat al-ukhra bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma ru'ya akbarul maslahataini wa a'lahuma fa fu'ilat fa in kanat ihdal maslahataini wajibatan wal ukhra sunnatan quddimal wajibu ala sunnati wa hadha mithlu idza uqimatis salatul faridatu lam yajzu ibtida'ul tawattu'i wa kadha idza daqal waqtu wa kadzalika la yajuzu naflu siyami wal haji wal umrati wa alaihi fardun bal yuqaddamul fardu. Terus Wa in kanatil maslahatani wajibataini quddima aujabuhuma fa yuqaddamu salatul fardi ala salatin nadri wa nahwiha wa kan nafaqati lazimati lizawjati wal aqaribi wal mamaliki tuqaddamu zawjatu thumma al-mamaliku thumma al-auladu thumma al-aqrabu fal-aqrabu wa kadha sadaqatul fitri. ya, syukran barakallahu fiik ala husnul qiraah. Kemudian berikutnya kaidah yang ke-13 adalah fa in tazaham adadul masalihi, jika ada yang bertabrakan beberapa maslahat, jika ada beberapa maslahat yang bertabrakan, yuqaddamul a'la minal masalihi, maka didahulukan yang paling besar, paling tinggi dari maslahat-maslahat. Jadi ini kaidah yang sangat penting. Jika ada beberapa kemaslahatan yang bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar, lebih tinggi itu yang harus didahulukan, harus diutamakan. Jadi intinya adalah kaidah ini ya ikhwah, menjelaskan apabila ada kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan. Ini namanya tazahum, berbenturan yang tidak mungkin digabungkan. Nggak mungkin dikerjakan dua-duanya. Ada dua maslahat, kita pilih mana? Maka kemaslahatan yang besarlah yang kita dahulukan. Karena maslahat yang besar tentunya pahalanya lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika dua maslahat itu bisa digabungkan, bisa dikumpulkan, tentunya itu yang diharapkan, lebih utama. Dalilnya apa? Dalil kaidah ini apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di antara bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan adalah mendahulukan yang apa? Maslahatnya lebih besar. Itu di antara bentuk apa?
fastabiqul khairat. Idza daral amru baina fi'li ihdal maslahataini, apabila perkaranya itu berputar antara melakukan salah satu dari dua maslahat wa tafwitil ukhra, dan hilangnya maslahat yang lain, bihaitsu yang mana la yumkinul jam'u bainahuma, yang mana tidak mungkin menggabungkan antara keduanya. Maka ini jawab idzanya ya. Jawab apa ini? Jawab idza. Ru'ya akbaru al-maslahataini. Maka dijaga, dipilih dua maslahat yang paling besar. Mana dari dua maslahat yang paling besar maslahatnya? Wa a'lahuma, dan yang paling tinggi fafu'ilat, itulah yang dikerjakan. Contoh. Kemudian beliau memberikan contoh. Fa in kanat ihdal maslahataini wajibatan, jika salah satu dari dua maslahat itu hukumnya wajib, wal ukhra sunnatan, dan yang lain itu hukumnya sunnah, qudimal wajibu ala sunnah, maka didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau seandainya dipilih antara mijitin ibu atau sholat tahajud, yang yakin benar ini, pilih mana, mijitin ibu atau sholat tahajud? Dua-duanya. Ada dua pahala. Al-jamu aula gitu ya. Pijitin ibu ada dua pahala. Pijitin ibu ada dua pahala. Napa mawon? Untuk manfaatnya bisa diri sendiri tahajud. Masya Allah, kalau mijitin ibu dapat manfaat juga. Kalau anak tahajud, ibu dapat doa anak. Enggak ya. Kalau itu kan bagaimana ya kisah sebagian ulama yang ketika bersaudara ini, saudaranya itu tahajud sholat malam, terus beliau mijitin ibu, dan beliau mengatakan, saya tidak minder, saya tidak merasa amalanku ini mijitin ibu ya kalah daripada temannya yang sholat tahajud tadi. Jadi mana dibedakan antara birrul walidain kan wajib dengan amalan sunnah yang lainnya. Jadi kalau diantara nih berbenturan kan sama-sama maslahat. Yang wajib ada maslahatnya, yang sunnah ada maslahatnya. Tapi kalau bertabrakan maka apa? Diambil yang wajib. Wa hadza mislu idza uqimatis shalatul faridatu lam yajuz ibtida'ut tatawwu. Contoh lain, apabila sudah iqamat, ya salat sudah ditegakkan, maksudnya adalah sudah iqamah, ya salat wajib sudah iqamah, maka tidak boleh memulai salat sunnah. Bahkan ketika di tengah-tengah salat sunnah, salat tahiyatul masjid, salat rawatib, maka harus dibatalkan. Ini jika mungkin tidak terkejar takbiratul ihramnya. Contohnya baru rakaat pertama sudah qomat, ya sudah ditinggal. Beda kalau rakaat kedua dan sudah sujud tinggal tahiyat, ya sudah dilanjutkan. Yang penting bisa memperkirakan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Wa kana idza dhaqal waqtu, demikian pula apabila waktunya sempit, maka lebih didahulukan yang wajib. Wa kadzalika la yajuzu naflus siyam wal haji wal umrati, demikian pula tidak boleh melakukan ibadah sunnah
ibadah sunnah berupa puasa, haji yang sunnah, umroh yang sunnah, wa alaihi fardun, padahal dia memiliki apa? Kewajiban. Ada hutang apa? Puasa wajib. Ya, lebih baik didahulukan yang hutang tadi, yang hutangnya wajib. Bal yuqaddamul fardu, kan tetapi apa? Didahulukan yang wajib. Wa idza kanatil maslahatani wajibataini, dan apabila dua maslahat itu sama-sama wajib, qudima aujabuhuma, maka didahulukan yang paling wajib. Fayuqaddamu sholatul fardi ala sholatin nadri wa nahwiha, maka didahulukan sholat wajib 5 waktu ya daripada sholat nadar. Meskipun sama-sama wajib. Nadar kan wajib, sholat nadar itu. Dia bernadar mau sholat. Akan tetapi kewajibannya lebih tinggi mana? Sholat 5 waktu. Wa kan nafaqatil lazimah, seperti nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib itu bertingkat-tingkat. Ada yang lizaujat, ini yang paling tinggi. Nafkah wajib yang paling tinggi mana? Untuk istri. Nah, istri-istri di sini ya, lizaujat ya. Jamak ya. Jamak. Wal aqaribi, kemudian apa? Kerabat. Kalau infak sama yang teman jauh atau orang yang tidak ada hubungan kerabat, semangat, tapi kerabatnya ditelantarkan. Wal mamaliki, dan juga apa? Budak-budak, anak-anak ya. Kalau dalam Malaysia kan budak-budak itu artinya apa? Anak-anak. Ini bukan anak-anak ya, tapi apa? Budak-budak, hamba saya. Jika berbenturan ini apa, ada kewajiban nafkah yang harus kita tunaikan, maka apa? Tuqaddamuz zaujat, yang pertama didahulukan nafkah istri. Summal mamalik, kemudian para hamba sahaya. Summal aulad, kemudian anak-anak. Summal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat. Wa kada shadaqatul fitri, demikian pula zakat fitrah, didahulukan yang apa? Yang paling aqrab fal aqrab di sini. Wa in kanatil maslahatani masnunataini quddima afdaluhuma, dan apabila dua maslahat sama-sama sunnah, maka didahulukan yang paling afdal di antara keduanya. Fatuqaddamur ratibatu ala sunnah, maka apa? Didahulukan sholat apa ini? Sholat sunnah rawatib. Wa sunnatu ala naflil mutlaq, lebih didahulukan sholat sunnah tertentu daripada sholat sunnah apa? Mutlaq. Wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin. Nah ini ikhwah, jika ada amalan yang sama-sama sunnah, sama-sama apa? Sunnah, maka yuqaddam, didahulukan ma fihi naf'un muta'addin, apa yang di dalamnya terdapat manfaat yang muta'addin, manfaat yang meluas, muta'addi, manfaat yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi orang lain juga mendapatkannya. Menunjukkan terkadang itu ya memang maslahat lil jami', maslahat untuk orang banyak lebih didahulukan daripada maslahat diri sendiri. Jadi suatu amal ibadah sunnah itu ada yang didahulukan, diutamakan karena manfaatnya yang meluas, muta'addid. Contoh, kataklim, seperti apa? Seperti ngajar.
Ya, contohnya kalau sholat sunnah kan manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau ta'lim untuk banyak orang. Wa iyadatil marid, mengunjungi orang sakit itu manfaatnya nggak hanya diri sendiri, tapi yang sakit pun dapat manfaat berupa doa supaya sembuh, terus apa? Semangat, motivasi agar semangat hidup ya. Ya, semangat hidup kan. Ya, nggak putus asa. Wa tibail janais, mengantar jenazah. Wa nahwiha ala manaf'uhu qasirun. Wa nahwiha, dan semisalnya adalah ibadah-ibadah sunnah yang mutaaddi didahulukan ala manaf'uhu qasir, daripada apa yang manfaatnya terbatas. Qasir itu berarti manfaatnya sendiri. Kasolatin nafilah, lebih didahulukan dari manfaatnya yang qasir, terbatas untuk diri sendiri, seperti sholat sunnah. Ini ikhwah, jadi harus faqih, harus apa? Paham mana yang lebih maslahat, mana yang pahalanya lebih banyak. Antara dihadapkan mengunjungi orang sakit, atau mengiringi jenazah, atau ngajar, atau sholat sunnah. Wa dzikri wa nahwiha. Kalau digabungkan lebih baik. Wa tuqaddamu shadaqatu wal birru lil qarib ala ghairihi. Didahulukan apa? Sedekah, berbuat baik kepada kerabat daripada selain kerabat, atas selain apa? Kerabat. Wa yuqaddamu min itqi riqab aghlaha wa anfusaha. Jadi apa? Wa anfusuha. Didahulukan apa? Didahulukan dalam apa? Memerdekakan budak. Yuqaddamu min itqi riqab aghlaha wa anfusuha. Yang paling apa? Mahal dan paling berharga. Walakin hahuna amrun yanbaghi tafattunulah. Di sini ada perkara yang selayaknya kita perhatikan, tafattun, yang selayaknya kita cerdas. Ya. Wa huwa annahu qad ya'ridu lil amalil mafduli minal awaridi ma yakunu ma bihi afdala minal fadil bisabab iktiranihi bima yujibu tafdil. Ini penting sekali ya, yang harus kita perhatian, harus cerdas di sini. Terkadang muncul lil amalil mafdul, amalan yang mafdul, minal awarid, ada sebab-sebab dari amalan yang mafdul itu lebih afdol daripada fadil. Amalan mafdul lebih afdol daripada apa? Fadil. Tahu nggak apa itu mafdul dan fadil? Ya, yang kurang utama ya, dan yang paling utama, kan gitu. Dan terkadang yang mafdul ini, tadi kan ada yang mafdul ya, itu terkadang ada kondisi yang mafdul ini lebih utama daripada fadil. Bisa babi iktiranihi bima yujibut tafdil, dengan sebab yang mewajibkannya, mengharuskannya untuk diutamakan. Contoh tadi apa? Taklim dengan apa? Sholat sunnah itu ya. Taklimnya kan fadil. Taklim fadil ya. Terus mafdulnya apa? Sholat sunnah. Nah, di sana ada kondisi yang mafdul, yang tadi sholat sunnah tadi, lebih diutamakan daripada yang fadil. Karena suatu kondisi. Contoh mudahnya, zikir dengan baca Quran lebih utama mana? Baca Quran kan ya? Baca Quran. Berarti yang fadil yang mana? Baca Quran. Mafdul zikir. Nah, dalam kondisi yang lain seperti setelah sholat. Setelah sholat itu yang utama zikir atau baca Quran? Zikir. Berarti mafdul itu dalam satu kondisi lebih diutamakan dari fadil. Karena si
sikon. Paham ini? Ya, baca Quran dan zikir tadi. Ya, insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya. Ya, untuk kaidah ini. Ini mudah-mudahan memberikan motivasi untuk teman-teman kelas 2. Masih banyak yang belum kita pelajari ya. Ternyata ilmu luas yang mudah-mudahan jadikan motivasi. Demikian yang bisa disampaikan, kita cukupkan. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.